Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget akan mau sebuah tes gaming smartphone dari Samsung Galaxy A32, di mana yang kita akan uji coba untuk bermain game ini adalah varian 8/128 GB. Dan kita akan lihat apakah dia mampu untuk menjalankan game-game yang akan kita mainkan pada kesempatan kali ini. Ada 6 game yang akan kita mainkan setelah ini, nanti kalian akan tahu untuk game-gamenya apa saja. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget guys. Oke guys, langsung saja kita lakukan tes gaming Samsung Galaxy A32 ini. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan menguji coba gaming di HP Samsung Galaxy A32. Jadi kita akan uji coba 6 game di sini, yaitu game Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty, PES 2021, dan Free Fire. Pada 6 game ini kita akan tunjukkan masing-masing setting grafis yang akan kita gunakan untuk bermain di HP ini. Terus juga sekedar informasi di awal bahwa yang saya gunakan di sini adalah Samsung Galaxy A32 RAM 8GB dengan internal memori 128GB. Terus kemudian baterainya di sini 79%. Dan kita sedang coba tes gamenya ini di suhu ruangan ber-AC ya guys. Ini untuk suhu bagian depannya dia di 28 derajatan. Terus di bagian belakangnya dia di 28 derajatan, kurang lebih hampir sama. Sampai 29 ya tadi. Dan kita akan mainkan terlebih dahulu dari setting Mobile Legends terlebih dahulu ya guys. Oke guys, untuk setting grafis yang akan kita gunakan di game Mobile Legends sendiri adalah setting grafis high. Kemudian di sini high frame rate-nya on, HD modenya on. Kita mainkan saja. Untuk game klasik ya guys, kita mainkan ya guys. Start. Oke guys, kita akan coba mainkan game ini. Saya akan tunjukkan sekilas untuk preview di awal supaya kalian tahu apakah oke atau tidak oke untuk bermainnya. Nanti setelah itu saya akan skip, saya akan mainkan terlebih dahulu, baru saya akan kasih kesimpulan untuk permainan ini apakah lancar atau tidak ya guys. Mari kita coba mainkan ya guys. Kalau misalnya kalian lihat tadi sama sekali nggak ada lag apa-apa ya guys. Cuma ini kita lagi diserangin. Saya akan mainkan terlebih dahulu, tapi overall untuk game ini lancar ya guys. Jadi nggak ada masalah. Kita mainkan terlebih dahulu. Nanti saya akan kasih kesimpulan akhirnya seperti apa ya guys. Bentar ya guys. Oke guys, kita sudah selesai permainan game Mobile Legends. Cuma kita kalah. Karena kita dapat timnya pada left juga. Kita kalah, kita tapi MVP di sini. Terus kita udah selesai untuk bermainnya. Selama kurang lebih 30 menit kita bermain untuk satu game ini. Untuk baterainya sendiri dia berkurang dari 79 berkurang jadi 70%. Untuk suhunya sendiri dia di sini 39 derajat. Di sini juga 39 derajat. Sekedar perbandingan, kemarin saya juga sempat coba untuk game Mobile Legends di luar ruangan ber-AC itu sekitar sampai 40 derajatan ya. Jadi beda 1 derajatan kurang lebih untuk game misalnya kita pakai di ruangan ber-AC sama non AC ya guys. Terus kita akan coba, ini kita dari main setengah jam berkurang 9%, cukup lumayan ya guys. Kita akan coba mainkan game Genshin Impact. Kita akan lihat settingnya terlebih dahulu ya guys habis ini. Oke guys, untuk grafik yang akan kita gunakan di game Genshin Impact ini kita setting di paling rendahnya semua di 30 frame per second. Terus kemudian motion blur-nya off, kemudian ya kurang lebih seperti inilah settingnya ya guys. Kalian bisa lihat. Kita akan coba mainkan untuk terlebih dahulu, kita akan gerakin terlebih dahulu. Kalau misalnya kita buat gerak-gerak seperti ini, sebenarnya dia overall masih oke. Jadi maksudnya nggak ada masalah. Ada beberapa kali frame drop kalian lihat, tapi masih oke buat dimainkan gamenya. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, kita coba lawan musuh itu aman sih guys. Ini kalau misalnya kalian lihat, masih enak banget sih untuk buat main game ini. Sangat beda banget sama yang kemarin kita coba G80 di HP lain. Dia mungkin karena RAM-nya terbatas kemarin, jadi nggak buat main itu nggak bisa smooth. Dan ini kalian bisa lihat dia bisa jalan dengan lancar, nggak ada masalah ya, meskipun ada frame drop-nya sesekali. Tapi kalau misalnya kalian lihat untuk secara permainan masih bisa dimainkan dan
aman banget guys. Jadi saya sih nggak akan lama-lama untuk mainkan game Genshin Impact karena ini nggak ada limit time-nya ya guys. Jadi bebas kalian mau mainkan gamenya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Kita akan sudahin habis ini. Kita coba cek suhunya aja. Kita cuma main sebentar loh guys. Cuma sekitar 2 menit lah. Nggak sampai 2 menit. Ya, nggak sampai 2 menit. Ini baterainya berkurang 1%. Terus untuk suhu depannya jadi 41,3. Bagian belakangnya juga, ya bagian belakang ini 41-an. Di sini memang area sini agak sedikit menghangat. Kurang lebih seperti itu ya untuk game Genshin Impact. Sendiri saya sudah coba main untuk sehari-hari, sebenarnya sih aman banget buat main. Cuma ya memang akan menghangat karena dia memang akan memakan grafis yang cukup tinggi ya guys. Oke guys, kita akan mainkan game selanjutnya adalah game PUBG Mobile dengan kondisi baterai 69%. Kita akan coba mainkan, kita akan lihat setting grafisnya terlebih dahulu untuk game PUBG Mobile ya guys. So, oke guys, untuk grafis dari game PUBG Mobile sendiri, kita bisa mainkan di game ini di Smooth Ultra atau maksimal di HD High. Jadi kalian nggak bisa main di HDR, tapi ini sudah sangat cukup banget guys. Smooth Ultra itu udah enak sih sebenarnya. Kita akan coba mainkan terlebih dahulu ya guys. So, oke guys, kita akan mulai permainan game PUBG Mobile. Untuk sejauh ini tadi waktu sebelum masuk permainan utamanya, tadi saya coba buat gerak kiri, kanan, atas, bawah, lompat-lompat itu lancar banget guys, nggak ada masalah. Kita akan mainkan terlebih dahulu game PUBG-nya. Jadi ini kalaupun kalian gerak-gerakin ini itu enak banget, smooth banget. Dan kita akan mainkan terlebih dahulu. Nanti setelah saya mainkan, saya akan kasih tahu pada kalian apakah game ini oke atau tidak. Jadi saya ingin kasih tahu gambaran kepada kalian apakah ini worth it atau tidak untuk dimainkan di HP Samsung Galaxy A32 ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Kita cari senjata terlebih dahulu supaya gampang. Ya, kita cari senjata. Ini kalian lihat pergerakannya sendiri smooth ya. Untuk sejauh ini sih untuk smooth banget ya guys untuk pergerakannya. Nanti kita coba mainkan terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru nanti saya akan sampaikan kepada kalian apakah oke atau tidak oke. Kita mainkan dulu ya guys. Bentar ya guys. So oke guys, untuk permainan sendiri kita sudah selesai. Kita kalah di sini peringkat 37 dari 97. Nggak masalah karena kita kan memang pengen tahu permainannya aja. Untuk permainan sendiri kita mainkan kurang lebih sekitar 15 menit. Baterainya berkurang dari 69 ke 65% ya guys. Untuk suhunya sendiri dia di 40 derajatan. Di bagian belakang juga 40 derajatan ya guys. Kita akan mainkan game berikutnya adalah game Call of Duty. Kita abis ini akan lihat settingnya terlebih dahulu ya guys. So oke guys, untuk setting grafis yang kita bisa mainkan di game Call of Duty, di sini kita bisa pakai grafik quality low ataupun medium. Kita pakai low aja, tapi yang frame rate-nya high saja. Kita akan mainkan terlebih dahulu ya guys. Kita start saja untuk multiplayer gamenya. So oke guys, kita akan mainkan game Call of Duty ini. Habis ini kita akan play. Jadi saya akan tunjukkan permainannya dulu ya guys. Ya lah, permainannya hanya untuk main sniper. Saya salah pilih game kayaknya. Tapi ini sih smooth sih untuk permainannya. Buat gerakannya nggak ada masalah. Ini kita lihatkan lagi. Oh. Maafkan saya ya guys. Tapi ini untuk permainannya sendiri sih lancar sih guys. Kita mainkan lagi. Kita coba sekali lagi. So oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai dan itu berjalan dengan lancar banget, nggak ada masalah ya guys. Dan kita akan cek suhunya, ini kurang lebih mainnya sekitar 5 menitan. Untuk suhu di bagian depan dia 38, 37, terus kemudian suhu bagian belakang di 37. Jadi untuk game Call of Duty dia nggak terlalu berat ya guys. Kita akan mainkan game berikutnya adalah game PES 2021. Oh ya, baterainya tadi berkurang dari 65 ke 64, cuma berkurang 1% aja guys. Kita akan lihat setting grafisnya untuk PES 2021 ya guys. So oke guys, untuk game PES 2021 kita akan mainkan dengan setting grafik high dan frame rate 60 frame per second ya guys. Jadi kita akan start aja untuk permainannya. Habis ini kita mainkan ya guys.
Oke guys, kita akan mulai permainannya. Saya akan tunjukkan sekilas terlebih dahulu, baru nanti kita akan langsung skip ke akhirnya gimana ya guys, apakah oke atau tidak. Saya mainkan ya guys, ini kalau kalian lihat untuk grafiknya sih aman. Dan sejauh ini sih lancar ya, untuk pergerakannya. Kalau kalian lihat, bahkan skill saya ya kalau misalnya nggak terlalu bagus ya. Saya juga memang nggak terlalu lancar buat main game PES 2021 ini. Kadang bagus, kadang jelek. Tergantung lawan sih. Ya, skillnya masih pemula lah anggapannya ini. Kita sambil mainkan aja dulu. Kita lihat untuk tes gamingnya. Ya, smooth ya guys. Kita mainkan terlebih dahulu, nanti saya akan kembali lagi ya guys. Oke guys, permainan kita sudah selesai. Kurang lebih kita main selama 10 menit ya. Untuk 10 menit itu baterainya berkurang dari 63%. Jadi tadi ada sedikit miss di persentasenya. Jadi pas dibuka langsung sudah jadi 63. Jadi dari 63 ke 60%, jadi berkurang 3%. Untuk suhu depannya dia tembus 41,7. Kemudian suhu bagian belakangnya dia di 41,2, paling tinggi 41,4 tadi paling tinggi. 41,7 terakhir. Kurang lebih seperti itu untuk game PES 2021. Kita mainkan game terakhir untuk game Free Fire ya guys, untuk kita lihat setting grafisnya seperti apa. So oke guys, untuk setting grafis yang ada di game Free Fire sendiri, di sini kita pakai smooth grafiknya ultra, high performance-nya, high resolution-nya high, terus udah shadow-nya on, kita high FPS-nya high. Kita start saja ya guys untuk game Free Fire ini. Oke guys, kita akan mulai permainan game Free Fire ini. Kita akan lihat untuk setting grafik dengan setting grafik yang tadi kita mainkan apakah lancar atau tidak. Kalau kan saya paling tidak bisa bunuh 1-2 musuh lah untuk bisa cobain ke kalian. Kita coba untuk kita terjun terlebih dahulu, tapi untuk pergerakannya sendiri ini sih cukup smooth ya guys. Kalian bisa lihat di sini. Oke guys, saya cari musuh terlebih dulu. Saya akan mainkan permainan game Free Fire dan baru setelah itu nanti saya akan sampaikan pada kalian untuk permainannya apakah oke atau tidak. Tapi sejauh yang kalian coba tadi dengarkan, cukup lancar kan guys untuk pergerakannya. Oke guys, saya mainkan terlebih dahulu ya guys. So oke guys, kita barusan ditembak dan kalah. Tapi untuk overall untuk permainan dari game Free Fire sendiri, kita sudah bisa mainkan dengan sangat-sangat smooth, baik banget guys. Jadi ini kita dapat peringkat 24 dari 49, lumayan lah ya. Kita cuma tujuannya buat tes gaming aja. Jadi untuk permainan sendiri dari 59% tadi berkurang jadi 57%. Jadi cuma berkurang 2%, kurang lebih permainan sekitar 10 menitan. Terus untuk suhu bagian depan di 40 derajatan, 40,9, 40,7. Suhu di bagian belakang ini 40 derajatan ya guys, kurang lebih. Kurang lebih seperti itu untuk permainan ini. Untuk permainan di Samsung Galaxy A32, kita akan masuk ke closing ya guys. So oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas tes gaming dari Samsung Galaxy A32 ini? Ternyata menurut review gadget sendiri, untuk Samsung A32 ini membuat review gadget jadi berpikir 2-3 kali lipat dengan prosesor yang digunakan, di mana dia menggunakan MediaTek G80 yang memang ditujukan untuk buat gaming. Sebelumnya review gadget sudah pernah mereview HP 1 jutaan yang pakai prosesor G80 juga, tapi ternyata performance-nya tidak semulus dari Samsung Galaxy A32 ini. Kemungkinan karena performance dari memori RAM yang digunakan, terus kemudian juga dari sisi optimize UI-nya, user interface-nya, jadi itu akan berpengaruh untuk pengalaman bermain game. Dan kalau menurut review gadget sendiri, untuk game-game yang dimainkan di Samsung Galaxy A32 ini tuh sudah bisa berjalan dengan baik, termasuk bahkan Genshin Impact itu yang menurut review gadget surprise itu karena review gadget tidak expect untuk bisa lebih smooth itu, karena review gadget sudah coba yang G85 pun kurang lebih hampir sama pengalaman penggunanya dengan G80 ini, dan itu wow, itu luar biasa sih guys. Tapi ya dengan catatan ya guys, HP ini sebenarnya bukan ditujukan untuk gamer. Kenapa? Karena menurut review gadget untuk manajemen panas untuk buat bermain game itu masih agak kurang optimal, sehingga
menurut review gadget ketika dibuat main game cukup lama itu akan panas, kecuali kalian mau pakai setting grafis terendah dan kalian nggak main Genshin Impact ya guys. Kalau kalian main Genshin Impact pun meskipun setting terendah pun itu pasti akan cepat panas guys. Dan itu adalah pendapat dari review gadget, meskipun panasnya itu nggak sampai 42 derajat ke atas ya. Tapi menurut review gadget itu sudah cukup hangat di tangan dan kurang nyaman buat untuk bermain game cukup lama ya guys. Dan kalau misalnya kalian tanya HP ini buat gaming, ya kembali lagi, kalau kalian nggak masalah dengan hangat-hangatnya itu, ya nggak masalah. Tapi kalau kalian mau untuk HP gaming yang benar-benar HP gaming, carilah yang memang sistem pendinginannya bagus, guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video ini. Kalau kalian suka, dislike aja kalau misalnya kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.